Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bank dan lembaga keuangan non-bank. Perkenalkan, di sini anggota kelompok kami ada Alvin Bagus Pratama, Firhan, David Makarim, Gevan, dan Axel Adam Permana. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bank dan lembaga keuangan non-bank yang mengenai analisis komprehensif perbandingan fungsi, produk, serta adaptasi digital. Sistem keuangan modern ini terdiri dari dua pilar utama, yaitu perbankan tradisional dan lembaga keuangan non-bank. Presentasi ini pun akan mengeksplorasi perbedaan fundamental antara peran strategis dan evolusi digital dari kedua sektor yang paling melengkapi ini dalam ekosistem finansial kontemporer. Oke, baik, slide selanjutnya. Oke, di sini yang pertama ada fungsi, produk, dan kontribusi bank versus non-bank. Jadi bank dan lembaga keuangan non-bank ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem finansial. Memahami perbedaan ini pun penting untuk mengevaluasi layanan keuangan yang tersedia dan dampak ekonominya. Yang kedua, fungsi dan karakteristik utama. Yang segmen pertama, bank menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pembayaran. Diatur ketat dan memiliki lisensi dari otoritas moneter. Yang kedua, lembaga non-bank fokus pada layanan spesifik seperti pembiayaan, asuransi, ataupun investasi tanpa menghimpun dana publik secara luas. Lalu, sektor yang ketiga, produk dan layanan. Produk bank memiliki produk seperti tabungan dan deposito berjangka, kredit konsumsi dan bisnis, kartu kredit dan debit, layanan transfer dan remitansi, investasi dan juga manajemen aset. Lalu produk lembaga non-bank terdiri dari pembiayaan mikro dan UKM, polis asuransi seperti jiwa, kesehatan dan umum, dana pensiun dan investasi bersama, layanan pembiayaan kendaraan, lalu layanan vintage dan platform digital. Lalu dari sektor keempat, kontribusi ekonomi. Bank berkontribusi sebagai tulang punggung sistem pembayaran dan intermediasi keuangan, menyediakan likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha. Lembaga non-bank pun memperluas akses keuangan ke segmen yang kurang terlayani. Bank tradisional meningkatkan inklusi finansial dan menciptakan inovasi dalam layanan keuangan khusus. Aspek dari bank yaitu regulasi penghimpunan dana, keahlian dan juga target pasar. Bank komersial seperti ketat dan komprehensif, luas dari publik, intermediasi umum, masa hingga korporat, dan juga non-bank, spesifik sesuai jenis usaha, terbatas atau tidak ada, spesialis di bidang tertentu, niche atau segmen khusus. Oke, baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gevan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi digital dan tantangan di era modern. Transformasi digital telah mengubah lanskap finansial secara fundamental. Bank dan lembaga non-bank harus beradaptasi dengan cepat untuk mempertahankan relevansi dan kompetitivitas di era digital yang dinamis. Transformasi digital, strategi dan implementasi. Digitalisasi layanan, pengembangan aplikasi mobile banking, online banking, dan layanan finansial digital untuk kemudahan akses 24/7 tanpa batas geografis. Yang kedua, adopsi teknologi AI dan big data, implementasi artificial intelligence untuk analitik prediktif, personalisasi layanan, deteksi fraud, dan pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat. Selanjutnya yang ketiga, infrastruktur cloud, migrasi ke sistem cloud untuk skalabilitas, efisiensi biaya operasional, dan peningkatan keamanan data dengan backup otomatis. Lalu ada tantangan utamanya. Yang pertama, keamanan cyber dan privasi data. Peningkatan ancaman cyber attacks memerlukan investasi besar dalam sistem keamanan, enkripsi data, dan kepatuhan regulasi privasi seperti GDPR dan peraturan perlindungan data lokal. Oke, udah Sebenarnya ada transformasi. nama orang. Oke, selanjutnya akan saya lanjutin ada transformasi budaya organisasi. Jadi perubahan itu mindset dari tradisional ke digital first memerlukan pelatihan karyawan, rekrutmen talenta teknologi, dan rekonstruksi organisasi yang signifikan. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan. Di situ tuh ada adaptasi terhadap fintech,
yang terus berkembang serta persyaratan komplements yang kompleks di berbagai jurisdiksi meningkatkan beban operasional. Jadi ada juga persaingan dan startup fintech menghadirkan inovasi disruptif dengan overhead biaya yang lebih rendah, menggoyahkan posisi bank dan juga posisi non-bank tradisional di segmen pasar yang tertentu. Kemudian ada juga strategi adaptasi. Yang pertama itu ada inovasi berkelanjutan, yaitu investasi R&D untuk pengembangan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Yang kedua ada kolaborasi strategis kerjasama dengan fintech dan startup teknologi untuk mempercepat inovasi dan memperluas ekosistem layanan. Yang ketiga di sini ada fokus user experience, peningkatan customer journey dan interface yang intuitif untuk meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutin oleh Bang Excel. Lanjutin, Bang. Sorry. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan infografis kunci. Bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki peran komplementer dalam sistem finansial yang saling memperkuat. Era digital mendorong keduanya untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Lalu ada poin-poin kunci. Yang pertama ada diferensiasi peran. Bank mengelola sistem pembayaran dan intermediasi inti, sementara non-bank memberikan layanan spesialis dan meningkatkan inklusi finansial. Lalu yang kedua ada sinergi ekosistem. Kedua sektor bekerja bersama dalam ekosistem finansial terpadu, memperluas cakupan layanan, dan meningkatkan efisiensi pasar. Lalu yang ketiga ada transformasi mandiri. Keduanya harus berinvestasi dalam transformasi digital untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah disrupsi teknologi finansial. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Davin. Infografis perbandingan komprehensif. Yang pertama ada fungsi inti, yaitu intermediasi dana dari penabung ke peminjam. Yang kedua ada regulasi ketat dengan cadangan wajib dan batasan risiko. Yang ketiga sumber dana, simpanan publik dan pinjaman antar bank. Yang keempat pasar universal untuk semua segmen pasar masyarakat. Yang terakhir ada inovasi, yaitu digital banking dan ekosistem terpadu fintech. Masa depan sistem keuangan Indonesia bergantung pada kemampuan kedua sektor untuk berinovasi, beradaptasi dengan regulasi, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan